Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kasiki pemeng melok membaca pakutana makutopan ritu insyaallah api balina ritu junna agama ta asre kuam mengingkai mencaji padi sengeng napa pole amal amadeceng atau padang kaki runtuk imati apalan rasul munrina fong Allah subhanahu wa ta'ala. Baik pakutana mamulan nama kada wedding iga diracung iro baleswe ya keto makada balau. Apakah tikus itu boleh diracun? Boleh insyaallah. Hal ini didasarkan dengan hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la darar wala dirar. La darar wala dirar. Jadi hal-hal yang mendatangkan mudarat ya itu ditiadakan di dalam agama ini. Dan itu menjadi kaidah yang dikatakan oleh ulama dengan ad-dararu yuzal, bahwa mudarat itu dihilangkan. Maka tahu pernah ditungkan sedi hadis narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, maka ada engka 5 ya olok-kolok maka solang ya khamsun fawasiq, ada 5 binatang atau hewan yang merusak ya yuktalna fil haram, itu boleh dibunuh atau dibunuh di tanah haram. Disebutkan salah satunya adalah al-fa'ratu, yang itu tikus ya. Jadi boleh dalam masalah ini karena memang hewan tersebut banyak melakukan kerusakan. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya maka dah pepogai bate tak mabilang sirakang ritujunna sempajange. Bagaimana cara ya menghitung atau dianggap satu rakaat di dalam salat? Bagaimana caranya menghitung atau menganggap satu rakaat di dalam salat? Nasi salangi panrita tak ritujunna yewe masalah. Nekian ke hadis hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan faqad adraka as-salah. Ini gini tahu runtu rak'ah ya. Kemangkaliban ditata ruku, waktu ruku majapu na runtu nitu sempajangi. Batuanna engkani na runtu nabilangi wi sirakang. Jadi kalau kita mendapatkan imam dalam keadaan ruku dan kita tumaknina dalam ruku tersebut, betul ada ini si tujuangin nang kaki ruku kemudian imam naik misalnya Allahu Akbar ya, berarti ya dia diruntuk ini kia. Kalau kita imam dalam keadaan ruku kemudian kita ruku Allahu Akbar ya, dan kita mendapatkan imam dalam keadaan ruku dan kita bisa tumaknina pada saat itu, ukuran tumaknina si kira-kira nama baca ki wakaciceng satu kali zikir ketika ruku subhana rabbiyal azim, maka itu sudah dianggap mendapatkan satu rakaat, dan ini adalah pendapat jumhur. Wallahu a'lam. Pakutana selanjutnya maka dah wedding iga dipasigabung niat masulukalla si bawa niat puasa sunnah. Yaitu masalah nasi salang itu panritatan yang kia yero narekumelo ki matanga maka da yero ibadah masulukalla itu ibadah fardu dan ibadah tersendiri. Begitu pula ibadah sunnah yang lain, yaitu ya juga ibadah tersendiri. Makanya saya panditata maka dah de na wedding ya digabung karena ini adalah ibadah masing-masing. Innamal a'malu binniyat, dan setiap amal itu tergantung daripada niat-niat melaksanakannya ya, pada niat-niat melaksanakannya. Saya tahu panditata ya membolehkan dalam masalah ini nekiero pataro kami dengan hati-hati
majapung kan itu ya memisahkan ya. Sebab upana kita niat asalnya adalah puasa sunnah, kemudian yang kita ikutkan adalah masulu kalla, maka yang jadi itu adalah puasa sunnah, bukan puasa wajib atau puasa masulu kalla ya. Wallahu a'lam. Kemudian pakutana selanjutnya maka ada pepogen reko Eropa imam patole. Bagaimana jika imam itu adalah seorang perokok? Sah bermakmum di belakangnya. Sah bermakmum di belakangnya. Nekia kongka lainnya itu lebih baik. Kongka imam tidak merokok, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik. Tapi kalau kita tanyakan sega sempajangnya, sah salat. Wallahu a'lam. Kemudian fakutana selanjutnya maka ada di bali toga ko seandainya mangkalinya ki rekaman azan, apakah azan itu juga dibalas apabila didengarkan dari rekaman, misalnya diputar di HP, atau sebagian negeri misalnya Mesir yang pernah memberlakukan ya azan ya, untuk seluruh masjid dengan satu suara satu waktu, yaitu mendengarkan rekaman atau radio yang disiarkan sekali waktu ya. Apakah azan itu ketika didengarkan juga dijawab? Ya, dijawab juga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, maka da Nabi Muhammad SAW idza sami'tumun nida, nareko engkau mengkelinga an-nida. Nida yang dimaksud di sini azan, panggilan. Faqulu misla ma yaqulul muadzin, maka ucapkanlah, bacalah seperti yang dibaca atau yang diucapkan oleh yang azan. Sedangkan yang kita dengarkan ini walaupun rekaman itu adalah kalimat-kalimat azan ya, kalimat-kalimat azan. Betuanna ini bukan berarti bahwa ya engkaki boleh ya pendapat boleh untuk memutar ya rekaman azan tanpa ada orang yang azan di dalamnya. Ya, bukan berarti menyetujui pendapat tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian kepakutana, bismillah, mohon dijawab cara membayar fidyah bagi ibu hamil atau menyusui. Saya pribadi masih bingung menggunakan uang atau beras plus lauk atau makanan siap santap. Kalau misal makanan siap santap, apakah boleh makanan siap saji yang dibeli boleh dipakai, atau kalau uang berapa uang yang harus ditotalkan? Kalau beras berapa liter beras ya, misal untuk 30 hari fidyah, mohon dijawab. Baik. Masalah fidyah yang pertama ya, maka dalam masalah ini yang kedua, yaitu engkau dia sepidia, engkau dia masulukallah qada. Nareko qada ya, yang dibolehkan, yang diwajibkan untuk mengqada yaitu orang yang sakit ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang perempuan yang haid, yang ketiga adalah perempuan yang nifas ya. Kemudian yang dibolehkan untuk fidyah yaitu yang pertama adalah seseorang yang memiliki penyakit kronis ya, penyakit kronis yang ponis dokter mengatakan ini susah sembuh ya, dan akan berbahaya kalau dia melaksanakan puasa, maka dia wajib untuk membayar fidyah. Kemudian yang kedua adalah orang yang sudah tua renta, yang sudah tidak lagi bisa melaksanakan puasa, maka dua orang ini disepakati bahwa dia wajib membayar fidyah. Nekia nasi salangi mi penderita tadi tujunna orang yang hamil dan orang yang menyusui, termasuk di dalamnya orang yang ya apabila engka indreng puasana nekia narapi ni pemeng masuk kembali Ramadan berikutnya, kemudian utang puasanya belum lunas. Tapi yang kita bahas di sini adalah hamil dan menyusui, sebagaimana pakutanana
Jadi nasi salangi pendeta tujuannya ya masalahnya kia pataro ya roka minang ya maka singir tujuannya ya masalah dan saya memilih pendapat tersebut yaitu bahwa orang yang hamil dan menyusui itu adalah wajib fidyah saja. Wajib fidyah saja. Memang saya pataro na pendeta menggabung maka dia wajib fidyah wajib toy masulu kala dengan puasa. Bagaimana caranya? Caranya adalah seperdua daripada zakat fitrah. Jadi yaran reko zakat fitrah telu kilo ya 3 kilo maka zakat maka fidyah itu setengahnya berarti 1,5 kilo. Kira-kira seperti itu kalau beras. Itu kalau mentah. Wadimmato makanan yang tersaji yang sudah siap dimakan. Ya. Aturannya ini hanya diberikan kepada orang fakir dan miskin. Tidak boleh diberikan kepada selain daripada itu. Jadi nanti kalau diberikan kepada orang yang fakir miskin. Kemudian bisa diberikan dingin dia yang setiap hari jadi nereko narapi si letu si puasa kita boleh lagi memberi makan orang miskin satu hari. Wadimmato sekaligus ya selesai 1 bulan 30 hari kemudian kita ya keluarkan. Tentu kalau nareko loki mareke doi ini tentu sesuai dengan harga beras standar yang kita konsumsi. Ya, adapun ulama menganjurkan untuk diberikan lauk. Misalnya kita memberikan yang mentah, kita kasih beras, maka kasih juga lauk. Misalnya 1 butir telur. Lebih dari itu boleh juga. Ya, lebih daripada itu boleh juga. Dan tidak boleh membayar fidyah di padiolo memang depa narapi ramalang atau ke depa napura dia puasang di awal misalnya hari pertama Ramadan langsung dibayar fidyah 30 hari. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi harus selesai dulu Ramadan atau selesai setiap 1 hari baru kita kemudian mengeluarkan satu pembayaran fidyah ya. Wallahu a'lam. Ya, mungkin seperti itu jawabannya. Kemudian makutana selanjutnya. Meloka makutana surah apa dan ayat berapa atau hadis apa yang menerangkan bahwa merokok itu haram? Syukran apabila ada yang bisa membantu menjawabnya. Afwan. Ya, maiga dalil neke nareko meloki sappa betul-betul na teppuiro ya rokok itu tidak ada. Karena di dalam agama kita yaro dalile ada yang qat'i, ada zanni. Ya, ada menes-nesa majello, ada yang zanni betul angka dalil umum yang menyentuh pembahasan yang baru yang tidak terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada padanna rokok dalam masalah ini. Maka dia Allah Subhanahu wa taala wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian jerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Jadi itu hukumnya diharamkan di dalam syariat apabila menjerumuskan kepada kebinasaan. Segala hal yang menjerumuskan kita kepada kebinasaan maka naciangi agama ta. Dan rokok ini jelas. Malahan di tempat buku di situ ada larangan merokok, kemudian merokok dapat menyebabkan ini penyakit ini dan seterusnya. Kadang-kadang merokok membunuhmu dan lainnya. Ya. Dan itu masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad begitu pula Ibnu Majah. Ya, kalian Nabi ta la darar wa la dirar. Tidak boleh mendatangkan mudarat kepada diri sendiri dan tidak boleh menimbulkan mudarat untuk orang lain. Jadi dan rokok ini itu berdasarkan misalnya pengkajian itu memberikan mudarat kepada orang yang merokok juga memberikan mudarat bahkan lebih kepada orang yang tidak merokok yang mencium asapnya. Jadi dalam masalah ini manasa-nasa dalilina baik boleh Quran melebihi nafung Allah Subhanahu wa taala maka tawapan itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Kemudian fakutana selanjutnya makada wedding iga dipigau sempaja sunnae nareko patengang mabangi tawe. Apakah boleh melaksanakan salat sunnah apabila pas ya dikumandangkan azan? Jadi biasa tu kota maki di masjid
itu sedang dikumandangkan azan, kita akan melihat orang berdiri dengan pergi sampaja sunnah. Nah, apakah kita boleh melakukan salat sunnah sedangkan sedang dikumandangkan azan? Boleh. Ne kia yero kami nama kesingi kita mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di surat Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maka dan Nabi ta idza sami'tumun nida, kalau kita mendengarkan panggilan atau azan, faqulu misla ma yaqulul muadzin, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh orang azan. Ya. Jadi berarti kalau kita mendengarkan azan, biarkan dulu tuntas itu. Nanti selesai itu baru kita melaksanakan salat sunnah. Wallahu a'lam. Kemudian perkataan selanjutnya maka dah weddingi ga dipigau sempaja apa pakaraja masigi riwattu makruh. Apakah boleh melaksanakan salat tahiyatul masjid di waktu-waktu makruh? Misalnya di waktu beberapa saat sebelum zuhur, ketika pas matahari di atas, ketika matahari pas di atas kepala, kemudian setelah salat asar, nasi tujuan kita makin masjid, boleh tidak kita melaksanakan? Saya patarona panditata mengatakan boleh. Magiro nasabayo sampaja sunnah ini berkaitan dengan sebabnya. Bukan salat sunnah mutlak. Ada sebabnya sehingga kita melaksanakannya. Misalnya tamaki di masjid itu disyariatkan untuk salat tahiyatul masjid. Misalnya pura ki majin kebetulan di waktu-waktu yang makruh untuk salat, boleh untuk melaksanakan salat sunnah. Magiro nasabah ada sebabnya. Ada sebabnya dalam masalah ini. Saya patarona panditata ada tujuannya masalah yang menerangkan bahwa hukumnya boleh dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Kemudian Sega hadisnya nari tujuannya pelakor, pelebut laki-laki orang, pelebut suaminya orang. Ada hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man khabbaba imra'atan ala zawjiha, dalam riwayat lain liyatazawwajaha, untuk dia nikahi. Ada juga yang menyebutkan bahwa ataukah budak untuk membuatnya lari dari tuannya, falaysa minna, masa Nabi itu bukan dari golongan umatku. Atau kama qala Rasulullah, atau pada toha purana peletukangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang sengaja mengganggu istri orang untuk kemudian agar hubungan itu rusak dan untuk menikahi perempuan tersebut, atau secara umum membuat hubungannya rusak, maka nasakarangi dia sakarangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dihasankan oleh banyak di antara ulama. Wallahu a'lam. Kemudian perkataan selanjutnya, apakah ada anjuran puasa 20 Rajab? Rabu ini sekarang sudah masuk bulan Syaban megagah, bahwa tidak ada hadis yang sahih tentang masalah ini. Tidak ada hadis yang sahih tentang masalah ini, yaitu berpuasa pada 27 Rajab. Wallahu a'lam. Kemudian perkataan selanjutnya, maka ketika masuk masjid, waktu yang tersisa hanya bisa melaksanakan 2 rakaat salat sunnah. Manakah yang didahulukan, qabliyah atau tahiyatul masjid? Perlu kita paham tujuannya masalah, maka napakkelori hadisnya Nabi Muhammad SAW melarang kita duduk sebelum melaksanakan tahiyatul masjid. Betuan sempajang apa saja, salat apa saja yang kita laksanakan ketika masuk masjid itu direkeni sebagai tahiyatul masjid. Nareko kamu ni nasi tujuan pas melaksanakan salat fardu itu juga termasuk tahiyatul masjid. Kalau kita hanya sempat melaksanakan qabliyah, itu juga terhitung sebagai tahiyatul masjid. Jadi intinya salat apa saja yang kita laksanakan ketika masuk masjid itu sudah dianggap sebagai tahiyah, sebagai penghormatan, penghargaan, pemuliaan terhadap masjid. Jadi narekoyo fakutanata cukup kita melaksanakan 2 rakaat salat sunnah, insyaallah tamat tahun itu riapalanna salat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam.
Kemudian kutana selanjutnya maka ada aga hukum nama cicil yarga mapa cicil. Bagaimana hukumnya jual beli angsur? Ya, kredit ya. Tanpa tambahan yang ini tentunya, dan tanpa syarat-syarat yang dilarang dalam agama. Jual beli dengan cara kredit ini atau angsur ini adalah jual beli. Maka dia firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, dan jual beli dengan cara mengangsur ini adalah jual beli. Maka hukumnya boleh selama tidak ada unsur-unsur yang mengarah kepada riba ataukah dengan syarat-syarat yang diharamkan di dalam agama kita. Jadi jual beli macicil harga apa cicil ya boleh dalam masalah ini, karena itu juga masuk dalam jual beli. Tapi perlu diperhatikan bagaimana ketentuan-ketentuan ya dalam masalah ini. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, imam lebih dalam sujud, apakah kita mengikutinya? Tidak. Dia dah kuciri mange. Nah sebab mage lebih ya. Adapun mengikut itu innamat ta'atu fil ma'ruf. Ya roh kecurenge kita taat dalam masalah yang ma'ruf. Kalau tidak ma'ruf maka kita tidak ikuti. Jadi mata aja ki ditajang ya roh imata, kemudian selanjutnya kita sama-sama atau menunggu dia berselang, kemudian juga kita salam dalam masalah ini. Nah sebab ya wadi memang isi salah, jadi imam itu yakin bahwa misalnya sujudnya belum genap, sementara makmum itu yakin juga bahwa sujudnya sudah genap. Jadi kita tidak mengikut dalam masalah yang sudah melebihi gerakan salat. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kota masuro makun raya agan nami wadirita. Kalau kita melamar seorang perempuan, apa saja yang boleh apa saja yang bisa dilihat? Nah jelaskan penelitian, maka di antara hal yang dibolehkan adalah wajah dengan telapak tangan, karena itu sudah mewakili. Karena itu sudah mewakili fisik daripada perempuan tersebut. Ya, saya tahu penelitian maka ada wadimah tu naita ya saya modelnya gemek nah. Ya. Tentu ini tidak membuka secara keseluruhan kepala, tapi hanya memperlihatkan model rambutnya. Jangan sampai ada orang yang memang dalam orangnya dalam masalah ini sangat memperhitungkan hal tersebut. Wallahu a'lam. Dan tentu ini didampingi oleh ya walinya. Ya, tidak boleh berdua-duaan. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, wadingi ga di pasijama jumai si bawah sempajang asrai. Nasi salangi penderita tertuju dari masalah niki pataro ya kaminang maka singe. Kemudian pendapat itu yang saya ambil, yaitu boleh ya, tidak ada dalam masalah ini yang ya, yang apa namanya melarang dalam masalah ini, boleh ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya maka dah wadingi ga silisung si bawa bainina ia pura nisenge selingkuh ni kia pura toba ni demi anak-anak. Ya, jadi seorang istri selingkuh diketahui oleh suaminya, kemudian istri tersebut misalnya menyesal dan bertobat ya, karena alasan anak, ya apakah boleh silisung, wadingi silisung? Maka dia Allah Subhanahu wa taala al-khabithatu lil khabithina. Ya, al-khabithat lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Maka dia yaro makun rai ya majae termasuk pezina dalam masalah ini itu hanya untuk laki-laki yang tidak baik. Jadi kalau laki-lakinya ya bukan selingkuhannya, maka patangana yarkomina maka singir tujuan agama itu tidak cocok. Ya, maka pezina dinikahkan dengan pezina. Maka dia Allah Subhanahu wa taala az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Ya, jadi laki-laki pezina tidak boleh menikahi kecuali perempuan pezina atau perempuan yang musyrik. Ya, wazaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik. Kemudian pezina perempuan tidak boleh dinikahi kecuali laki-laki penzina juga atau laki-laki yang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya maka bagaimana hukum uang tabungan di bank beserta hubungannya? Adapun uang yang kita masukkan adalah uang kita, boleh kita gunakan. Kita masukkan misalnya sekian, ya sejumlah yang kita masukkan boleh kita gunakan, dan itu adalah memang uang kita. Tapi yang lebih daripada itu adalah riba, haram, tidak boleh kita gunakan. Bahkan kita harus ya berlepas diri
menjauhkan diri dari kelebihan ataukah bunga ataukah uang haram tersebut. Ya, seandainya wedding ini pas soso, kita keluarkan setiap hari. Ya, jangan menunggu waktu. Seandainya bisa keluarkan setiap bulan, kita keluarkan setiap bulan. Jangan menunggu waktu maka disi taupi dan seterusnya, ya. Sebab hukum asalnya adalah kita mempercepat untuk berlepas diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urutan selanjutnya makada tong ngiga makada engke dia sekembaran buajah. Ini adalah ya cerita. Ya. Narekomelo kematang tujuh naga mata makada ya manusia itu melahirkan manusia. Manusia itu melahirkan manusia. Dia gagang kena rampe hadis, dia gagang kena rampe ayat nafung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia rosimata yang kelingai cerita mi. Ya, semata boleh jadi itu adalah ya, dan bukan boleh jadi ya, itu adalah bisikan-bisikan syaitan atau jin, yang jin kafir untuk memberdaya umat manusia, umat Islam, ya. Nah, sebab ia masalah masyhur ogie orang Bugis yang banyak meyakini masalah ini, ada pun yang di luar itu tidak ada, ya, atau sedikit kita dapatkan hal-hal yang seperti ini. Itu adalah cerita, dan tinggalkan cerita-cerita yang ya seperti ini, karena ini dapat berakibat dan memang selalu masuk kepada hal-hal yang diharamkan, yang paling diharamkan oleh Allah, yaitu mapaduah dari komala salah asani kanina yakini maka ada kembaran nah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Kemudian fakultas selanjutnya maka ada bagaimana status dosa besar yang belum ditaubatkan kemudian meninggal dunia. Ada orang yang melakukan dosa besar belum bertobat meninggal dunia, nah sepandritanta itu berada di atas masyiah betuanna elok na fong Allah Subhanahu wa taala. Nareko melo ina dampengangi, nareko de na melo den hadampengangi. Kade fong Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Majapung Allah Subhanahu wa taala ya tidak mengampuni dosa syirik, nekia dosa lainnya itu, dosa selain daripada dosa mapa dua lur Allah taala itu wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dampengangi kepada orang yang dia kehendaki. Ya, kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan Allah mengampuni, ya. Dalam masalah sengadina dosa mapa dua itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ni kapan narapi pakutanata ri waktu yewe memuarin pabraka ifung Allah Subhanahu wa taala atau padang kaki maring kalinga rutujun na pakutana maka topan rutu pape balina ri tujun na agamata na papole padisenge maka topan rutu amal amandecen atau pada runtui apalan rasul mundir na fung Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.